July 4 ya. Baru kemarin kan, pasti tadi malam nonton kembang api atau ke downtown melihat pesta. Sidang jemaat yang Kristus kasihi, tadi malam saya masih sempat nonton pesta kembang api lewat TV ya, yang ditutup dengan lagu God Bless America. Despite dari berbagai masalah politik yang ada, komplikasi kehidupan di Amerika, lagu ini memberi arti yang sangat dalam. God yang mana yang bless Amerika? Saya kira God yang they believe. Uang aja kan ditaruh in God we trust. Duit Amerika yaitu in God we trust. We do believe bahwa Tuhan yang bless Amerika adalah Tuhan yang dibawa misionari ketika the first settler come di Amerika, yaitu dari England, dari Europe datang, yaitu Tuhan yang diimani di dalam Yesus Kristus. Tapi yang saya mau angkat di sini bagaimana kuatnya, strongnya orang-orang di Amerika ini, bahwa negara mereka ini diberkati oleh Tuhan. Ada satu gereja di sini di Amerika yang bernama Mormon. Dia tidak hanya percaya bahwa gereja ini diberkati oleh Tuhan, malahan dia percaya bahwa Amerika adalah the New Jerusalem. Itu lebih strong lagi. New Jerusalem. Tidak hanya diberkati Tuhan di New Jerusalem, itu katanya ya. Dan everybody, saya dan saudara tahu bahwa Amerika is a land of opportunity. Adalah tanah yang memberikan kesempatan, opportunity, atau memberi pekerjaan, memberi kehidupan. Itu sebabnya saya dan saudara ada di sini. Saya ingin mengutip kata dari Bill Gates. Dia mengatakan begini, kalau saya lahir miskin di Amerika, itu bukan salah saya. Tapi kalau saya mati miskin di Amerika, it is my mistake. Bilang, ini kata Bill Gates, orang yang terkaya di Amerika. I don't know dia nomor 1 atau nomor berapa. If I born poor, it's not my mistake. But if I die poor in United States, of America, it is my mistake. It is true. Mungkin bagi million people, Amerika, United States dilihat sebagai tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang melimpah. Siapa cepat dia dapat. Ini dia Amerika. Itu sebabnya kita dari anak sekolah dikirim ke Amerika, karena masih number 1. Ada yang teman saya, even in theological thinking, sekolah teologi sudah selesai di Prancis, datang di sini disuruh ulang lagi masuk ke kelas bawah. Proud sekali ini orang Amerika, karena nanti dia udah selesai dari Prancis. Dia bilang turun kelas saya di sini. Mereka selalu be proud. Kesempatan untuk berkarya, bekerja terbuka lebar. Cuma kita siap gak otot-otot kita? 3 job okay, 4 job okay. Ada tersedia. Ada pepatah yang mengatakan di Amerika, waktu kita usia muda kita cari duit sebanyak-banyaknya. But when we grow old, uang yang kita cari akan kita habiskan untuk bayar kesehatan, insurance. Karena insuransi kesehatan mahal sekali di Amerika. Jangan sakit di Amerika. Bikin gigi aja bukan main. Biar udah sakit gigi ditahan Patiwa, nanti bikin di Jakarta. Kenapa? Karena mahal. Mahal sekali. Ada orang hanya vacation untuk buat gigi di Jakarta. Jangan bikin gigi di Amerika karena too expensive. Lagi kesehatan. Saya punya teman sebesar. Dia bilang, saya tanya, you asuransi kesehatan apa? Dia ngomong, saya nggak punya asuransi kesehatan. Kenapa? Loh,
masuk panggil 911, masuk emergency pasti dilayani katanya. Luar biasa cara berpikir. Ini kan people yang gak punya asuransi. Panggil 911, masuk emergency, tetap harus dilayani. Jadi, you gak punya asuransi? Enggak. Kenapa? You mampu, saya bilang. Akhirnya, ikut aja yang lain yang bilang gak punya asuransi. That's wrong. Begitu banyak privilege yang diberikan oleh pemerintah Amerika bagi orang yang tinggal di Amerika. Dan hal itu kita perlu syukur. Land of opportunity harus diisi tidak hanya otot dan otak, tetapi hati nurani. Nah, itu yang berbeda. Kita tidak hanya datang di Amerika dengan otot dan otak, tapi sebagai orang yang percaya, anak-anak Tuhan, ada hati nurani. Ada kata hati. Tidak hanya otot dan otak yang berbicara di Amerika ini, tetapi ada hati nurani yang mengontrol kita, balancing kita untuk melihat who we are, sehingga kita bisa selalu menjaga diri. Saudara-saudara, ketika suami saya mau berlibur lagi di Indonesia sekarang, saya begitu khawatir karena dia pada medisinnya sakit, bisa tiba-tiba datang. Tapi saya cuma bilang, jaga diri. Jaga diri berarti tahu mau yang dimakan itu apa. Karena sakitnya kan kolesterol tinggi, benar nggak? Jadi saya bilang jaga diri. There is only one word saya bilang. You want to go? Berarti harus jaga diri. Itu berarti tahu apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Hari ini saya mengambil tema tak berkesudahan kasih karunia Tuhan, yang masih berlanjut khotbah seri selama 3 minggu tentang Paulus dengan jemaat di Korintus. Minggu lalu saudara-saudara dalam khotbah saya, Paulus Peter mengatakan dia mengalami banyak persoalan, dia mengalami banyak penderitaan. Dia telah membuka diri kepada jemaat Korintus, tapi jemaat Kristus, hai orang Korintus, baca 2 Korintus pasal 6 ayat 11. Belum membuka lebar hati kalian. Sehingga Paulus mengatakan bahwa mereka harus membuka hati mereka lebar-lebar untuk pekerjaan Tuhan. Dan Paulus menasihatkan kepada jemaat yang kaya dalam berbagai hal, agar supaya jemaat itu benar-benar membuka hati mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Di dalam pasal yang saudara dan saya baca, Paulus mengatakan, sebenarnya aku bisa bermegah secara manusia, dia kata. Dan kita tahu sebelum Paulus bertobat, dia banyak membunuh orang Kristen. Dia jagoannya, algojonya, dan dia to be proud ya. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia tinggalkan apa yang ada yang menjadi keuntungan, itu sebuah kerugian ketika dia telah mengenal Kristus. Dia tidak proud lagi terhadap hal-hal lahiriah yang dia capai. Dia bilang dia telah melihat Tuhan. Dia penglihatan-penglihatan dia should be proud. Tapi aku tidak mau bermegah dengan hal itu. Berbeda dengan banyak penginjil di abad modern ini. Penginjil-penginjil yang di abad modern ini, wah, banyak hal yang dimegahkan. Banyak hal yang dikomersialkan. Bahkan Injil dijual belikan untuk memperkaya diri. Paulus mengatakan sebenarnya aku boleh bermegah untuk hal-hal lahiriah. Tetapi ketika saya mengenal Kristus, ketika saya hidup
3 ayat 4 dan 5, saudara boleh baca. Kan dia mengatakan bahwa apapun hebatnya dirinya, tetap dia itu ada kelemahan. Sehebat-hebatnya kita manusia, tetap kita punya kelemahan. Benar nggak? Tapi kita tidak exposing kelemahan, tapi kita exposing anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada manusia yang sempurna itu hanya Tuhan. Manusia duniawi, saya dan saudara, tetap ada kelemahan. Kalau suami lihat istri pasti ada kelemahannya. Kalau istri lihat suami pasti ada kelemahannya. Kalau anak-anak lihat orang tua pasti anak-anak bilang ada kelemahan. Kalau orang tua lihat anak pasti ada kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Tapi apa yang dimaksud dengan Paulus? Mari kita lihat Filipi pasal 2 Korintus ayat 9. 3 kali aku berseru kepada Tuhan agar supaya iblis mundur daripadaku. Kelemahannya, kayaknya di sini yang dimaksud adalah sakit. Disease yang dia ada, yang dia alami. Dan dia 3 kali minta sama Tuhan, kalau boleh Tuhan angkat itu sakit penyakit. Tapi Tuhan mengatakan ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Cukup Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia, kata kasih karunia itu di 155 kali dipakai di dalam Perjanjian Baru. Dari kata Yunani yang bernama charis. Kata kasih dan grace itu charis. Dan itu kemudian di bahasa Indonesia karisma. Saudara tahu karisma itu datang dari kata charis, grace, anugerah. Kasih karunia digabungin, bukan cuma kasih love of God, tapi karunia, anugerah, cukup, berlimpah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Ratapan 3 ayat 22, can you open that? Ada yang boleh baca? Ratapan 3, ratapan Yeremia 3. Berapa? Saya tahu. Ratapan Yeremia pasal 3. Ada yang dapat ayat 22 dan 23. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tak berkesudahan kasih, apa itu? Kasih setia Tuhan, selalu baru, tak habis-habisnya. Rahmat Tuhan tak pernah habis, saudara-saudara, diberikan dalam hidup saya dan saudara. Corrie ten Boom, saya suka sekali ini, Ibu Corrie ini, yang menulis buku The Hiding Place di Belanda ketika dia disembunyikan dari masa Nazi, disembunyikan di belakang library. Apa dia tulis begini, saudara? Look at self and be distressed. Look at other and be depressed. Look at Jesus and you will be blessed. Very nice. Jadi kita jangan lihat ke orang, karena kita akan depresi. Lihat dia ini, dia pakai ini, dia gua mau itu, gua sama dengan dia, gua beli yang sama dengan depresi. Karena kita lihat kok. Tapi if we see Jesus, melihat kepada Jesus, maka kita akan ada ketenangan, ada peace. Apa itu grace? Grace adalah favor yang
oleh Allah kepada saya dan saudara, sehingga we bear up our weakness. Kita mampu untuk menanggulangi atau memikul kelemahan saya. Dalam hal ini, yaitu kesakitan. Ada yang Tuhan mengangkat sakit penyakit kita, tapi ada yang tidak mengangkat sakit penyakit kita, supaya kita mengenal kuasa Tuhan. What make us different? Apa yang membuat kita beda dengan orang lain? Apa sih yang membuat saya dan saudara beda dengan orang yang bukan Kristen? The way we look at life adalah cara pandang kehidupan. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. We look selalu dari kacamata iman. 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa melihat hidup ini selalu dari kacamata iman. Ada maksud Tuhan, ada purpose Tuhan. Bukan kebetulan. Kalau orang luar yang gak beriman, dia lihat, kebetulan aja. Tapi bagi saya dan saudara, dalam kehidupan hal yang kecil dan hal yang besar, selalu dilihat ada tujuan, ada maksud Tuhan. Sama dengan cerita anak-anak sekolah minggu tadi. Why God always stop? Kenapa Tuhan seolah-olah mengizinkan adanya stop bagi murid-murid, dan dia tertidur? Ada maksud Tuhan, supaya kita tidak bersandar pada kekuatan kita, dan kita mulai melihat ada kuasa Tuhan yang lebih sempurna, lebih kuat, lebih hebat. Dalam kelemahanku aku dikuatkan, dalam kesakitanku aku bisa rejoice. Dalam tubuh yang tidak sehat masih rejoice in the Lord always. Grace, kasih karunia Allah adalah enable the believer to suffer without complaining and enable our weakness to be used for God's glory. Memampukan saya dan saudara untuk sanggup mengatasi, memikul kuk salibmu, bukan salibmu, salibmu, pikulah salibmu, kata Yesus. Enable us, itu karena kasih karunia Allah, sehingga kita tidak bergantung kepada diri kita, manpower, own power. Karena kalau saya dan saudara hanya bergantung pada kekuatan sendiri, maka kita bisa jatuh dan gagal dan disappointment. Kemurahan Tuhan lebih, kata kemurahan itu melebihi kata kebaikan. Tuhan itu pemurah dan penyayang. Tidak hanya sekedar baik, more than baik. Orang yang suka memberi dianggap baik, tapi pemurah is your lifestyle, the way you care the people. Kemurahan melebihi just giving gift. Anugerah Allah, kasih karunia Allah diberikan Tuhan untuk setiap orang agar keperluan kita sufficient, cukup. He doesn't give us what we do deserve. Dia tidak memberikan apa yang kita ingini, tapi apa yang kita butuhkan. Yohanes 1 ayat 16. Ini open. Baca kan tadi Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia terhadap kasih karunia. Kuasa Tuhan akan nyata kerjanya melalui kelemahan saya dan saudara.
Kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis. Sufficient mean enough, adequate, not quantity but the quality. Filipi 4 ayat 11. Setiap saat Tuhan memberi kita kesempatan, apalagi di Amerika, opportunity, menolong kita. Minggu lalu saya mengatakan cerita tentang gay parade. Saya udah gak bisa naik tangga, saudara. Apalagi lift semua orang naik. Saya gak bisa, capek. Tangga yang lebar. Orang di belakang ratusan ikut saya. I have to be faster. I almost cannot make it. Saya hampir tidak bisa. Kan menolong saya, memberi kekuatan ekstra. Sometimes you feel so weak. Sometimes kita merasa lemah. Sometimes kita tidak mampu untuk berjalan. Tuhan memberi ekstra kekuatan so you can walk. Bisa berjalan. Bisa. Saya bersyukur tadi saya lihat Pak Yusan tidak lagi dengan tongkat. It's a blessing. It's a blessing. Tuhan memberi kekuatan. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis. Itu ratapan tadi yang saudara baca, ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak pernah habis. Store. We need to use everyday supply. The need of our life, Tuhan selalu mencukupkan saya dan saudara. Saya ingat seorang teman, yaitu pendeta Eka Dharma Putra. Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, senior GKI Alman. Dia menderita penyakit liver, kanker liver. Tapi dia bisa bertahan dalam kesakitan hidupnya extended 23 tahun. Menahan saya. Dan dia menghasilkan begitu banyak tulisan. Salah satu buku yang saya suka sekali adalah Memiliki Hidup yang Berwarna. Itu salah satu judul. Memiliki hidup yang berwarna. Dalam dia sakit, dia masih menghasilkan karya-karya tulis. Hidup yang bermakna. Tidak hanya for you, teman, tetapi bagi orang lain. Ada karya yang dia tinggalkan. Apa artinya saudara dan saya hidup? Of course for us, but also for others. To glorify the Lord. Itu tadi saya bilang, yang membedakan kita dengan orang lain tidak hanya kuat otot dan otak. Yang Tuhan berikan jernih, cerdas, pintar-pintar. Anak-anak Indonesia yang sekolah di sini dia all smart, bright. Tapi ada satu, faith, iman, hati nurani saudara. It need to be balancing your otot dan otot. To say enough is enough. To control us. Untuk melihat bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Bagaimana supaya kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan nyata adalah mengakui kelemahan. Offer our weakness to God. Tuhan saya lemah. Dan minta supaya Tuhan menguatkan kita. Selama kita masih mengatakan I am strong, saya kuat, saya hebat, saya super, maka saya tidak akan melihat kuasa Tuhan. Ada orang yang melihat bahwa kelemahan itu sebuah barrier to their usefulness, sehingga mereka bikin excuse. Oh kan kelemahannya ini nggak bisa gini, nggak bisa itu, saya nggak bisa terima pekerjaan majelis, saya nggak bisa ini. Belum apa-apa udah 100 komplain. Jadi barrier. Bila kita render, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan will transform kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Eka Dharma Putra yang sakit bisa berkarya, tetapi banyak orang sehat yang tidak bisa berkarya.
berbuat sesuatu. Saya dan saudara ditempatkan di sini oleh karena kasih karunia. We are here in the United States. Bekerja, studi, berkeluarga, berkarya, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan itu yang harus saya dan saudara syukur. Bahwa kasihnya itu gak pernah habis. Kasihnya itu selalu baru. Kasih Tuhan itu unlimited. Kasih orang itu limit. Even kasih orang tua ke anak pada orang tua limit. Kasih terhadap teman limit. Tetapi kasih Tuhan itu tidak ada limit, tidak ada batasnya. It remain forever and ever. Akan tinggal kekal. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata. Adakah saudara dan saya merasa dalam berbagai kelemahan kita, kuasa Tuhan. Dalam kelemahan kita saya dikuatkan oleh meminta kepada Dia supaya kasih karunia Allah selalu nyata. And I do believe God will make way where there seems no other way. Tuhan selalu kasih jalan. Tuhan selalu. When God open the door to us, He will open widely. Ketika Tuhan membuka satu pintu kepada saya dan saudara, Dia akan buka berlebar-lebar untuk saya. Tuhan tidak hanya bless Amerika, bless us all. Semua saya dan saudara. But we have to give thanks. Kalau saya dan saudara ada di sini, itu semua oleh karena kasih karunia, bukan karena kehebatan saya. Dan itu kita harus selalu melihat dengan kata hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami yang sudah diberi kesempatan, opportunity, waktu, bekerja, otot yang kuat, akan selalu mengucap syukur, mengembalikan